ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Dan khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara RS. Saudara RE telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara RS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara RS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara NR, dan saudara KN. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara S sebagai tersangka. Hello, we are here together again on Bravo Iwan, of course, on Bravo's Radio Indonesia. I'm Ahmad Sudirwan. Today, of course, as you can expect, that Indonesian people have already known the latest decision already made by the National Police. When on Tuesday evening, which is about less than 24 hours before I appear here before you, that the Indonesian Police Chief, General Listio Sigit Prabowo, made the announcement that had long been awaited for by the Indonesian people or the Indonesian public. Of course, this is about the latest development on the murder case of one police personnel known as Brigadier J or J Huta Barat. The case took place on the 8th of July 2022, which was only made public 3 days afterward, which was on July the 11th, 2022. And after about 1 month, the public have been demanding for the police to come up with, yes, of course, revealing the truth behind the killing of Brigadier J, who was found killed in the house of General or Inspector General Ferdi Sambo, who was still at the time the head of the Profession and Security Division of the National Police, or called Propam in Indonesian or in Bahasa Indonesia. So once again, what the public waited for about 1 month was finally made public by the Chief of the National Police himself, General Listio Sigit Prabowo, once again on Tuesday evening, by naming Inspector General Ferdi Sambo as
an accused. So, before that, there were already two police personnel had been accused of involvement in the murder of Brigadier J. Huta Barat. The first one was known as Barada E or R.E. and the other one was another brigadier. His initial is R.R. Brigadier R.R. So initially, until Tuesday late afternoon, there were only two persons already accused officially by the police of involvement in the murder case of the brigadier. But then, during the announcement by the National Police Chief on Tuesday evening, or little about 24 hours until I appear now before you, now it's known that there are a total of 4 personnel. Of course, the latest, not only the driver who was known as Mr. K, but of course the fourth that had been anticipated for by the Indonesian public. Yes, it's about the involvement or the possible involvement of the Inspector General himself. Now, it's now official that Inspector General Ferdi Sambo is the fourth person. Dalam bahasa Indonesia, setelah kita ikuti tadi pernyataan resmi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam jumpa pers yang dihadiri oleh seluruh media dan disiarkan langsung di berbagai media, telah jelas-jelas dan terang benderang menyatakan telah ada 4 tersangka dalam kasus meninggalnya atau tewasnya Brigadir J. Huta Barat yang ditemukan tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 dan baru diumumkan pada tanggal 11 Juli tahun 2022 bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan kini telah resmi ada 4 tersangka selain 2 tersangka pertama yaitu Barada E atau RE dan yang kedua adalah kita ketahui yaitu Brigadir RR. Yang ketiga ternyata adalah sopir yang bernama K dan akhirnya nama keempat sebagaimana menjadi antisipasi publik Indonesia pada umumnya selama lebih kurang sebulan terakhir ternyata Polri resmi menyatakan Irjen Pol Ferdi Sambo Kadif Propam Polri dinyatakan sebagai tersangka keempat. Kita telah ikuti tadi bersama-sama pernyataan langsung dari Kapolri tentang keempat tersangka atau khususnya tersangka keempat yaitu Irjen Pol Ferdi Sambo Kadif Propam Polri yang kini telah dinonaktifkan. Kita ikuti secara resmi sekali lagi bahwa selengkapnya pernyataan Kapolri adalah sebagai berikut bahwa ternyata setelah membentuk tim khusus atau tim sus, Kapolri mendapatkan laporan perkembangan secara intensif dan tentu saja itu dilakukan dengan menurut bahasa Kapolri yaitu penuh keberhati-hatian dan ini dinyatakan untuk memastikan bahwa Polri ingin mengungkap kebenaran dalam kasus yang menjadi kehebohan nasional selama sebulan terakhir. Kita ketahui dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa ternyata apabila sebelumnya telah ada 25 personil polisi yang diperiksa, maka berdasarkan pernyataan Kapolri dalam jumpa pers hari Selasa 9 Agustus tahun 2022, ternyata total telah ada 31 personil polisi yang telah diperiksa, 31 yang telah diperiksa bertambah berarti dari angka 25 sebelumnya. Dan fakta lainnya adalah ternyata sudah ada 4 personil, ya kalau sebelumnya ada 4 personil yang telah ditempatkan secara khusus atau katakanlah ditempatkan pada suatu penempatan khusus, kini yang terbaru adalah fakta terbaru jumlahnya bertambah menjadi 11 personil Polri yang telah diberi penempatan khusus atau Patsus, dan ini terdiri dari 1 bintang 2, lalu 2 orang bintang 1, 2 orang kombes, 3 AKBP, 2 komisaris polisi atau 2 orang kompol dan 1 AKP. Dan menurut Kapolri
ini kemungkinan masih bisa bertambah. Dan akhirnya menjadi jelas dari pernyataan Kapolri sendiri bahwa tersangka keempat yaitu Irjen Pol FS itu adalah bintang 2 yang dimaksud dalam pernyataan lengkap yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai 11 personil yang sudah diberikan penempatan khusus, termasuk kita ketahui sekarang yaitu Irjen Pol Verdi Sambo ditempatkan khusus di Makobrimob di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kita ketahui dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyatakan bahwa tim khusus yang dibentuknya akan terus melakukan pendalaman-pendalaman dalam kasus ini. Tentu saja pernyataan Kapolri bahwa mengenai mereka yang akan menjadi tersangka masih mungkin bertambah, itu bisa dipahami mengingat sekarang masih ada sejumlah personil lainnya yang masih dalam penyidikan tentu saja. Dan publik yang menerus berharap kasus ini bisa dibongkar atau diungkap sejelas-jelasnya, masih berharap bahwa setelah Irjen Pol Verdi Sambo resmi dinyatakan tersangka, apakah motif juga bisa diungkap, mengingat bahwa ada banyak spekulasi yang berkembang sedemikian rupa, bahkan cenderung liar selama khususnya 3 minggu terakhir atau hampir sebulan setelah kasus ini mulai mengemuka ke publik. Ternyata begitu rupa sehingga bahkan Kepala Negara, Presiden Joko Widodo, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 untuk kedua kalinya membuat pernyataan secara khusus perihal kasus yang sangat menghebohkan ini. Apabila sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa agar kasus ini diusut tuntas, transparan, dan jangan ada yang ditutup-tutupi, maka pada hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengulangi poin-poin yang sama, yaitu terkait pentingnya pengungkapan secara apa adanya atas kasus yang menggemparkan Indonesia dalam sebulan terakhir ini. Selengkapnya kita lihat pernyataan Presiden. Sejak awal saya, maksud Presiden, diri beliau, menyampaikan bahwa agar usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, agar jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri, apapun, citra Polri harus kita jaga. Tentu saja ini adalah poin yang sangat menarik dan kita dapat mengambil pandangan untuk tidak mengatakan kesimpulan bahwa boleh jadi inilah dasar dari keputusan atau keberanian Kapolri dalam menyampaikan keterangan secara publik pada hari Selasa petang 9 Agustus tahun 2022 yang menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus yang telah menewaskan Brigadir J. Huta Barat. Bahwa Kepala Negara langsung, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, telah menyatakan secara tegas perlu bagi Polri untuk menjaga citra dan agar wibawa Polri tidak turun dalam pandangan masyarakat. Kita bisa menarik garis, katakan begitu, bahwa ini tentu saja membuat Mabes Polri semakin yakin bahwa memang sudah waktunya berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan secara intensif oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri yang terkait dengan dugaan keterlibatan Irjen Pol Verdi Sambo dalam peristiwa meninggalnya Brigadir J. Huta Barat, yang kita ketahui adalah seorang ajudan yang ditugaskan oleh Mabes Polri khususnya untuk istri Kadif Propam yang telah dinonaktifkan, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Kita ketahui Brigadir J. Huta Barat tewas dengan sejumlah luka akibat tembakan. Dan kita ketahui pula berdasarkan keterangan Kapolri langsung bahwa tidak terjadi, ini fakta baru, bahwa tidak terjadi tembak-menembak yang semula menjadi pernyataan Polri beberapa hari setelah peristiwa terjadi, bahwa telah terjadi tembak-menembak antara korban dengan yang disebut sebagai Barada E atau Barada RE. Ternyata ini
telah dibantah, disangkal oleh Kapolri langsung. Ternyata tidak terbukti terjadinya tembak-menembak. Bahkan kemudian berdasarkan autopsi yang telah 2 kali dilakukan, telah ditemukan sejumlah bukti-bukti lain. Kapolri telah menyatakan secara lengkap dalam pernyataan dan jumpa persnya bahwa telah dilakukan sejumlah tes forensik, termasuk juga tes oleh Puslapfor terkait dengan peluru-peluru yang ditembakkan, termasuk yang mengenai tubuh korban yang mengakibatkan kematiannya. Dan tentu saja kembali lagi bahwa motif pembunuhan ini sendiri sampai hari ini belum jelas. Setidaknya kita bisa mengatakan belum diungkap oleh Mabes Polri. Kapolri sendiri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan ketika ditanya perihal ini, sekali lagi beliau menegaskan bahwa masih dilakukan pendalaman-pendalaman. Telah terlanjur berkembang luas berbagai spekulasi terkait dengan dugaan kemungkinan pelecehan yang sebetulnya dimunculkan dalam keterangan polisi yang awal bahwa telah terjadi pelecehan, tentu dalam hal ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban, konon dugaan dilakukan oleh korban terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo. Dan ini tentu saja masih menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh publik, apakah benar telah terjadi pelecehan terlebih dahulu atau tidak. Dan tentu saja dalam hal ini publik memang hanya bisa menunggu pernyataan selanjutnya dari Mabes Polri terkait khususnya motif, lebih khusus lagi perihal apakah benar telah terjadi pelecehan yang dimaksud sebagaimana dinyatakan oleh pernyataan Polri pada awalnya. Dan sampai kini kita juga masih menunggu kelanjutan dari pendalaman-pendalaman berikutnya, karena ternyata bertambah pula jumlah personel Polri yang diperiksa dan kini sudah ada 31 orang. Kita ketahui telah bertambah dari 25 personel menjadi 31 orang personel yang diperiksa, dan bahkan Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyatakan kemungkinan yang diperiksa dan kemungkinan yang dinyatakan sebagai tersangka juga masih bisa bertambah. Tentu saja ini masih menyisakan pertanyaan besar, misteri bahkan, apa sesungguhnya yang terjadi di balik penembakan yang mengakibatkan kematian Brigadir J. Huta Barat yang sudah sekali lagi terlanjur menjadi kehebohan nasional di Indonesia, khususnya dalam sebulan terakhir, setidaknya sejak diketahui oleh publik sejak tanggal 11 Juli tahun 2022. Nah, apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Tentu saja ya diharapkan masyarakat setidaknya dengan pernyataan Kapolri dalam jumpa pers pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, diharapkan masyarakat sudah bisa lebih tenang untuk selanjutnya menunggu perkembangan resmi atau pernyataan resmi atas pendalaman atau perkembangan penyidikan dilakukan oleh Mabes Polri, khususnya oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh Kapolri. Of course, because speculations have been there, going around in that way, so that even it would be going even more widely than the National Police Chief just appeared on time to fulfill the demand of the public on the latest development or on the latest decisions regarding the case, of course, that had caused one police personnel shot dead. Now, all these latest developments and new facts that have been unfolded by the police, as explained by the National Police Chief, General Listio Sigit Prabowo, during his press conference on Tuesday, August the 9th, 2022, that there are new facts found based on the investigations made by a special team formed by the National Police Chief, that one of these most important new facts is this fact that Inspector General Verdi Sambo, who's now detained at at a special place at the police corps of Brimob at the headquarters at Kelapa II, Depok, West Java. So these all have been
say have been announced by the police, of course, in their answer to the demands of the public, on one hand, but of course also because even the president himself, President Joko Widodo, has made it clear in 2 occasions. Directly, the president said that it is very important for the police to remain their reputation intact, so that it's a matter of urgency that the police to safeguard their credibility by unfolding this case openly, that nothing to be covered up, that things have to be unfolded by the police transparently. And that's been, of course, now answered by the National Police, at least as of the announcement made by the National Police Chief General Listio Sigit Prabowo during the press conference on Tuesday. However, the Indonesian public are still waiting for more from all these latest investigations still being carried out by the special team of the police, including the motive of the killing itself, because there have been already speculations going even quite widely in the past weeks with regard to the motive, particularly on whether there was a kind or sort of sexual harassment that occurred to the wife of the Inspector General, made or conducted by the victim, in this case, of course, Brigadier J. Hutatat. So this is still a big question, still a mystery that needs to be addressed by the police themselves. Jadi untuk saat ini setidak-tidaknya berdasarkan statement yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Polri telah setidak-tidaknya selagi menyampaikan kepada masyarakat hasil investigasi yang tidak ditutupi atau yang sebenarnya, sehingga sekarang telah terungkap fakta-fakta baru, termasuk bahwa tersangka sudah terungkap, ada 4 orang, dan tersangka keempat adalah Irjen Pol Verdi Sambo sendiri. Yang masih ditunggu adalah sejauh mana keterlibatan Irjen Pol Verdi Sambo dalam peristiwa penembakan sejumlah peluru yang menembus tubuh korban sehingga menyebabkan kematian Brigadir J. Huta Barat. Itu tentu saja masih menunggu hasil pendalaman dilakukan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh Kapolri. Masyarakat dalam hal ini sekali lagi diminta untuk bersabar, masyarakat diminta bersabar, tidak lagi meneruskan spekulasi, namun dalam sisi lain tentu saja menjadi sebuah kewajaran pula apabila atas kasus yang demikian menghebohkan, publik tentu saja masih menunggu hasil yang sebenarnya dari penyidikan, khususnya terkait motif, tentu saja lebih khusus terkait apakah betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo, sebagaimana yang telah dilaporkan sekali lagi justru oleh Polri dalam pernyataan pertama di awal kasus ini mulai merebak ke publik. So, again, the public can only be asked to remain calm whilst waiting for the upcoming announcement of the police with regard to the new findings from their special team in investigating the case, as there have been more police personnel now being detained and still being investigated further. Yes. Of course, we know that the reputation of the Indonesian National Police is very much at stake. So it is, of course, back to the police themselves to, of course, answer or to address this matter in the way that the public expect from them, and then in the very way that the police know them for themselves, that it would be to the best possible way
to safeguard once again their own reputation. So that's all what I can explain to you on the latest of the case that had caused the death of one police personnel, Brigadier J. Huta Barat, in the house of Inspector General Verdi Sambo. The General Verdi Sambo himself is now already in a special place at the Brimob, one corp of the Indonesian police located in Kelapa II, Depok, West Java. So pending next findings and announcement by the police expect that the public can remain calm. But of course, this is not the end, as we can expect, as the public understand for themselves from the statement made by the police chief on Tuesday, August the 9th, 2022. Till we meet again in next episode of Bravo Iwan, of course, on Bravo's Radio Indonesia. Thank you very much. It's always a great pleasure for me to come up to you with the latest on the most important events on Indonesia on this channel. Thank you once again. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.